Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di Uno Ipas Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Yang paling penting adalah komentar Anda semua. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yulianti. Saya dari kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Kodeoh. Alamat saya di Desa Otumea, Kecamatan Tiu, Kabupaten Kolaka Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelum saya lanjut, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga puasa teman-teman semua lancar ya. Baiklah, selamat menonton. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam termaktub di dalam Al-Quran Surah Yusuf, menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang merupakan anak dari Nabi Yakub. Parasnya yang sangat tampan membuat saudara-saudaranya menjadi iri. Terlebih lagi, Nabi Yusuf alaihissalam merupakan anak kesayangan dari Nabi Yakub. Di suatu malam, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, bulan, dan matahari bersujud di hadapannya. Ia menceritakan mimpinya tersebut kepada sang ayah. Nabi Yakub alaihissalam meminta kepada putranya tersebut agar tidak menceritakan mimpinya itu kepada siapapun. Nabi Yakub alaihissalam mengatakan bahwa arti dari mimpi itu ialah suatu hari Nabi Yusuf alaihissalam akan menjadi orang yang besar, di mana semua keluarga termasuk ayah, ibu, dan ke-11 saudaranya itu tunduk menghormat kepadanya. Akan tetapi, kecemburuan dari saudara-saudara Yusuf itu tidak lagi dapat terbendung, sehingga mereka merencanakan siasat jahat untuk melenyapkan Yusuf selama-lamanya. Dengan dalih mengajaknya pergi mengembala, mereka tega membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Kemudian, saudara-saudara Yusuf pun pulang dan memberitahukan kepada Nabi Yakub bahwa Nabi Yusuf tewas dimakan oleh serigala. Nabi Yakub alaihissalam sangat berduka dengan kepergian Nabi Yusuf. Selama berhari-hari ia menangis hingga membuat matanya menjadi buta. Sementara itu, Nabi Yusuf yang berada di dalam sumur tetap hidup berkat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada suatu hari, serombongan kafilah yang menuju ke Mesir singgah di sumur tersebut untuk mengambil air. Mereka terkejut karena bukan air yang mereka dapat, tetapi pemuda tampan yang berada di dalam sumur tersebut. Yusuf pun dibawa oleh mereka ke Mesir untuk dijadikan budak. Yusuf kemudian menjadi pelayan di rumah Raja Al-Aziz. Bertahun kemudian, Yusuf tumbuh menjadi seorang yang amat tampan, hingga istri Raja Al-Aziz yang bernama Sulaikha menjadi tertarik dan berusaha menggoda Yusuf. Akan tetapi, Yusuf bergeming dan tidak meladeni godaan Sulaikha itu, hingga akhirnya Sulaikha marah dan memfitnah Nabi Yusuf. Yusuf kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Nabi Yusuf terus bersabar menjalani hidup di dalam penjara. Suatu hari, Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus, dan 7 butir gandum yang hijau dan 7 butir gandum yang kering. Sang raja meminta para ahli nujum menafsirkan mimpinya, namun tak ada seorang pun yang dapat. Hingga kemudian, seorang budak yang pernah menjadi teman satu sel Nabi Yusuf di penjara mengatakan pada raja bahwa Yusuf pandai menafsir mimpi. Raja Mesir meminta Yusuf untuk menafsirkan mimpinya. Nabi Yusuf pun berkata bahwa negeri Mesir akan mengalami 7 kali masa subur dan 7 kali masa paceklik, dan disarankan agar raja menyimpan bahan makanan selama masa subur untuk menghadapi masa paceklik yang akan datang. Raja merasa senang dengan tafsiran mimpi tersebut, hingga Yusuf dibebaskan dari penjara. Dan ketika tafsir mimpi tersebut menjadi nyata, Nabi Yusuf diberi tugas untuk mengelola bahan pangan yang akan disimpan selama masa subur.
dan juga distribusi bahan makanan tersebut selama masa paceklik. Ketika masa kemarau panjang tiba, seluruh wilayah di Mesir terkena dampaknya, termasuk perkampungan di mana keluarga Yusuf berada. Mereka pun datang ke Mesir untuk meminta bantuan bahan pangan. Nabi Yusuf terkejut melihat keadaan saudara-saudaranya, namun ternyata mereka tidak mengenal Yusuf. Maka Yusuf pun melakukan sebuah trik kecil, yakni menyuruh mereka membawa Benyamin, adik bungsunya, jika hendak meminta bahan pangan lagi. Jika tidak, mereka akan pulang dengan tangan kosong. Mau tidak mau, saudara-saudara Yusuf pun menuruti permintaan tersebut. Meski dengan berat hati, Nabi Yakub merelakan Benyamin pergi ke ibu kota Mesir untuk meminta bahan pangan. Ketika saudara-saudaranya hendak pulang, Yusuf memasukkan piala emas ke dalam karung yang dibawa oleh Benyamin. Hal ini menyebabkan Benyamin ditahan dan tidak boleh pulang ke kampung halaman. Nabi Yakub pun semakin bersedih karena kehilangan anak bungsunya. Duka yang ia rasakan akibat kepergian Yusuf belum hilang. Ditambah lagi Benyamin yang ditahan di ibu kota Mesir. Saudara-saudara Yusuf pun kembali ke ibu kota dan memohon agar Benyamin dibebaskan. Karena tak tega melihat sang ayah yang terus-terusan bersedih, mendengar hal tersebut, Nabi Yusuf pun menyuruh saudara-saudaranya untuk membawa Nabi Yakub ke ibu kota. Saat bertemu lagi dengan sang ayah, Yusuf tak mampu menahan diri. Dia mengatakan siapa dia sebenarnya dan mengajak ayah dan saudara-saudaranya untuk tinggal bersama di ibu kota. Mereka pun hidup dengan rukun dan bahagia bersama. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan kepada kita untuk tetap mencintai keluarga, meskipun mereka telah berbuat jahat kepada kita. Lebih dari itu, Nabi Yusuf adalah seorang yang pemaaf dan tidak dendam pada orang lain. Dibuang ke sumur, difitnah hingga masuk penjara, semua itu ia jalani dengan sabar. Dan sama sekali tidak ada keinginan untuk membalas dendam. Justru, ia tetap berbuat baik pada semua orang, hingga ia bisa bertemu dengan ayah dan saudara-saudara yang ia rindukan. Nah, bagaimana videonya? Sudah ditonton kan? Semoga dalam video ini kita dapat mengambil pelajaran apa manfaat dari kesabaran itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasanya!